Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan aktivitas kita, kewajiban kita belajar secara online. Pelajaran kita hari ini adalah pelajaran fikih. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal esai yang terdapat di buku paket fikih pelajaran 1, pelajaran 2, dan pelajaran 3. Baik, kita mulai pembahasan kita. Pelajaran 1, makanan halal dan makanan haram. Nomor 1, jelaskan pengertian makanan halal. Jawabannya adalah makanan halal adalah makanan yang dibolehkan Allah dan Rasul-Nya untuk dimakan. Kemudian nomor 2, tuliskan ciri-ciri makanan halal. Jawabannya, tidak membahayakan tubuh, baik dan tidak menjijikkan, tidak najis, bergizi atau mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian nomor 3, tulis ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168 disertai artinya. Jawabannya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Kemudian nomor 4, tulislah 3 macam makanan haram yang disebutkan dalam Al-Quran. Jawabannya yaitu darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Kemudian nomor 5, mengapa Allah menciptakan makanan yang haram? Jawabannya adalah Allah menciptakan makanan yang haram adalah sebagai ujian untuk orang-orang yang beriman terhadap ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, atau terhadap ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini soal esai pada pelajaran 1 tentang makanan halal dan makanan haram, ya. Kita lanjutkan pelajaran kedua, yaitu minuman halal dan minuman haram. Nomor 1, tulislah 5 jenis minuman yang halal. Jawabannya adalah air sumur, air hujan, air laut, air sungai, air susu dari binatang yang halal, ya. Atau walaupun masih banyak lagi ya jenis-jenis minuman yang lain yang halal itu ya, seperti air dari buah-buahan itu ya, air kelapa, jus ya. Terus kemudian minuman juga itu berbagai macam minuman ya yang dicampur dengan air itu ya, yang dilarutkan dalam air ya jadi minuman. Baik, nomor 2, jelaskan pengertian minuman haram. Jawabnya, minuman haram adalah jenis minuman yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian nomor 3, tulislah dalil Al-Quran tentang haramnya khamar. Jawabannya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamra wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, atau berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.
Selanjutnya nomor 4, jelaskan manfaat mengonsumsi minuman yang halal. Jawabannya, manfaat mengonsumsi minuman halal yaitu menyehatkan tubuh, menambah kecerdasan pikiran, mempercepat penyembuhan dari sakit, meningkatkan pertumbuhan tubuh, menguatkan tubuh, menghindarkan dari dosa, meningkatkan kebaikan akhlak, mendapatkan kasih sayang manusia, kemudian terakhir mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nomor 5, apa akibat yang ditimbulkan jika mengonsumsi minuman yang haram? Jawabannya yaitu jika mengonsumsi minuman yang haram mengakibatkan orang yang meminumnya akan melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk atau akan melakukan akhlak tercela. Ini soal esai yang terdapat di buku paket Fikih pelajaran 2 tentang minuman halal dan minuman haram. Selanjutnya pelajaran ketiga, binatang halal dan binatang haram. Nomor 1, tulis ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa binatang air itu halal dimakan. Jawabannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Uhillat lakum saydul bahri ta'amuhu mata'alakum walisayyarah. Artinya dihalalkan bagimu buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Quran surah Al-Maidah ayat 96. Nomor 2, tulislah jenis-jenis binatang yang dihalalkan. Jawabannya adalah binatang halal yang hidup di darat atau binatang ternak, jenis unggas, binatang buruan atau binatang yang hidup di hutan. Kemudian binatang halal yang hidup di air, yaitu semua binatang laut dan binatang air tawar. Kemudian nomor 3, jelaskan tata cara menyembelih binatang. Jawabannya adalah niat, kemudian menggunakan alat penyembelih yang tajam, kemudian membaca basmalah atau doa, kemudian memotong 2 urat leher kiri dan kanan, kemudian binatang direbahkan pada rusuk sebelah kiri, dan terakhir jika binatang itu berleher panjang disembelih di pangkal leher, ya. Ini ya. Ini ya mestinya ini dulu ya, binatang direbahkan pada rusuk sebelah kiri, baru kemudian memotong 2 urat leher kiri dan kanan, ya. Ini urutannya tukar nih ya. Harusnya direbahkan pada rusuk sebelah kiri dulu, ya, kemudian baru dipotong 2 urat leher kiri dan kanan, ya. Kemudian nomor 4, jelaskan apa yang dimaksud binatang haram. Jawabannya adalah binatang haram adalah binatang yang tidak boleh dimakan karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya nomor 5, tuliskan 4 jenis binatang haram berdasarkan hadis Nabi. Jawabannya, pertama binatang bertaring dan buas, kemudian binatang yang berkuku tajam, lalu binatang yang boleh dibunuh, dan binatang yang dilarang untuk dibunuh, ya. Ini soal esai yang terdapat di buku fikih pelajaran ketiga, ya, tentang binatang halal dan binatang haram. Kemudian tugas kalian ini kalian kerjakan di buku tulis kalian, ya. Dijawab soal-soal ini, ya. Nomor 1, tulislah 3 macam makanan haram yang disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian nomor 2, jelaskan pengertian minuman haram. Nomor 3, apa akibat yang ditimbulkan jika mengonsumsi minuman yang haram. Kemudian tulis 3 binatang halal dan yang haram.
Kemudian jelaskan hikmah dihalalkannya binatang. Ya, ini kalian kerjakan di buku tulis. Kemudian nanti kalian kirim ke wali kelasnya masing-masing, ya. Baik. Sekian pembahasan kita, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.